From the insight for your daily life to the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Well viewers, welcome on Daily Lifestyle with me Ricky. Dan saya Alia. Seperti biasa kita akan memberikan informasi seputar daily lifestyle yang pastinya selalu fresh dan bisa memberikan inspirasi bagi viewers yang ada di rumah. Nah, informasi yang pertama nih Ki, kalau dengar kata-kata IVF, apa tuh yang terbesit dalam pikiranmu? IVF. IVF itu kalau nggak salah menurut aku itu sama seperti bayi tabung ya Alia ya. Kenapa nih tiba-tiba ngomongin bayi tabung? Jangan-jangan si Alia sepertinya lagi pengen punya momongan. Tapi pertanyaannya satu, kamu udah punya calon papanya belum? Jangan main. Kayak gitu Ricky. Ya, gimana dong? Ini tuh sebenarnya informasi kita nih. Karena in vivo fertilization atau IVF yang benar kata kamu, itu tuh bayi tabung. Sekarang ini tuh sudah sangat canggih, sudah sangat berkembang di dunia medis. Sampai-sampai ada banyak selebriti juga yang sudah berhasil untuk melakukan itu. Wah, pasti penasaran dong viewers yang ada di rumah seperti apa informasi mengenai bayi tabung ini. Seperti apa sih informasinya Alia? Nah, ini dia beritanya. Fertilitas kalau nggak salah ya. Sebenarnya itu positif banget ya, karena secara nggak langsung tuh membantu masyarakat yang pengen mendambakan kehadiran momongan gitu istilahnya. Program bayi tabung, kebetulan ini kan aku udah punya anak sebetulnya ya dari 7 tahun yang lalu, dan saat ini memang belum dikarunia lagi gitu. Saat ini sih udah berusaha, cuman menurut aku sendiri mungkin ada waktunya nanti aku konsultasikan ke dokter untuk ini lebih jelas lagi untuk akunya pribadi sih. Kisaran biaya itu kalau nggak salah dengar ya, saya pernah ngebaca itu artikel itu bahwa harganya 50 juta up ke atas ya, itu sekitar gitu. Jadi lumayan mahal ya untuk program gitu. Viewers, setiap pasangan yang sudah menikah pasti mendambakan kehadiran anak di antara mereka. Namun sayang, tak semua pasangan bisa mendapatkannya dengan cepat dan mudah. Hasil data World Health Organization atau WHO, diketahui 1 dari 2 pasangan di negara berkembang mengalami masalah fertilitas. Tak terkecuali dengan beberapa pasangan di Indonesia. Oleh karena itu, teknologi bayi tabung atau IVF atau in vitro fertilization menjadi salah satu solusi program kehamilan yang bisa membantu pasangan mendapatkan keturunan infertilitas yang sulit. Bayi tabung atau in vitro fertilization atau yang biasa dikenal dengan sebutan IVF ini adalah salah satu jenis teknologi reproduksi bantuan yang mengawinkan sperma dalam jumlah tertentu dengan sel telur di luar rahim. IVF membantu orang dengan fertilitas yang ingin mempunyai anak. Perkembangan program IVF di Indonesia sendiri semakin pesat. Bayi tabung atau yang familiar disebut IVF dimulai sejak tahun 1988. Bayi tabung pertama lahir di tanggal 2 Mei 1988 di Rumah Sakit Anak Bersalin Harapan Kita, Jakarta. Sejak saat itulah, diikuti dengan berdirinya klinik bayi tabung di seluruh Indonesia, kini program bayi tabung sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jumlah siklus bayi tabung di Indonesia pada tahun 2018 sudah mencapai 10.000 siklus. Proses bayi tabung sendiri sebenarnya berlangsung sangat panjang karena diperlukan persiapan yang matang. Proses bayi tabung ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan secara profesional dan sesuai indikasi. Bayi tabung tidak diambil karena mengikuti gaya hidup atau karena alasan non-medis lainnya. Menurut dokter spesialisasi kebidanan, obstetri dan ginekologi Indo Fertility Omni Hospitals Alam Sutra, Sudirmanto,
Yang ditemui tim Lifestyle and Fashion Channel beberapa waktu lalu, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk memulai proses bayi tabung. Di antaranya adalah penilaian hormon, penilaian cadangan sel telur, penilaian organ kandungan, penilaian sistem imun, pencegahan infeksi hingga penilaian kualitas sperma. Bayi tabung itu dulu tahun 78 ya, di Indonesia itu masuk 88 ya, udah pertama kali bayi tabung di Indonesia. Kemudian memang pengaruh media itu sangat berpengaruh sekali terhadap kepedulian terhadap gangguan kesuburan ini. Nah, kenapa banyak diminatin sekali? Bukan saja para kalangan selebriti, para kalangan profesional, ibu rumah tangga, kelompok dulu bayi tabung ini ekonomi ke atas lah yang peduli karena rasanya mahal. Tapi dengan saat ini sepertinya tidak, udah mulai masuk bukan saja di kota besar, di daerah-daerah juga udah mulai banyak pasangan suami istri yang peduli terhadap program hamil dan khususnya bayi tabung. Dan klinik bayi tabung juga di Indonesia sudah mengalami penyebaran yang cukup hampir ada di berbagai provinsi. Dan berikut beberapa selebriti tanah air yang mengikuti program bayi tabung. Inul Daratista merupakan selebriti pertama yang secara gamblang menceritakan dirinya mengikuti program bayi tabung. Inul dan suami Adam Suseno memutuskan mengikuti program ini setelah menjalani rumah tangga selama 13 tahun. Akhirnya di tahun 2009, Inul dan menjalani program bayi tabung. Hingga akhirnya hamil dan melahirkan di tahun yang sama, 19 Mei 2009. Anak tersebut diberi nama Yusuf Evander Damares yang kini berusia 12 tahun. Ada Tia Aristia yang juga menjalani program bayi tabung. Karena alasan faktor medis dan internal, pasangan yang menikah 17 Agustus 2014 ini akhirnya memutuskan mencoba program bayi tabung. Dan hasilnya di tahun 2016, Muhammad Kanaka Ratinggang lahir. Dan disusul kemudian tahun 2019 sang adik Muhammad Kalundra Ratinggang lahir dengan sehat dan sempurna. Dan yang terbaru ada kabar dari pasangan muda yang sudah melalui penantian hampir 10 tahun untuk memiliki momongan. Zaskia Sungkar dan Irwan Syah. Kia, begitu ya biasa disapa, telah melalui berbagai macam proses yang sangat panjang untuk mendapatkan buah hati. Namun tak membuat pasangan romantis ini patah semangat hingga akhirnya di awal bulan September, wanita berusia 29 tahun ini mengumumkan momen terindah dalam hidupnya. Wah, ikutan happy gak sih ngeliatnya? Iya. Para selebriti kita tuh ya, akhirnya berhasil mendapatkan bayi melalui program bayi tabung. Tadi juga tuh contohnya tuh Zaskia Sungkar, setelah 10 tahun mencoba akhirnya dapat momongan juga. Aduh, ikut happy deh. Ini tuh informasi ini juga tentunya memperlihatkan bahwa memang untuk memiliki seorang anak itu butuh perjuangan ya Alia ya. Dan tentunya bayi tabung ini sendiri di Indonesia ternyata itu sudah ada sejak tahun 1988 Alia. Dan bahkan saat ini itu sudah menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Hebat ya. Tapi jangan puas dulu, karena masih ada informasi yang penting lainnya, yaitu gimana sih sebenarnya proses berkembangnya si bayi tabung itu di dalam rahim wanita. Nah, kita lihat liputannya berikut ini. Viewers, metode bayi tabung terdiri dari serangkaian prosedur. Proses bayi tabung dimulai dari merangsang tubuh wanita dengan suntik hormon untuk memproduksi beberapa sel telur sekaligus. Selanjutnya, pengujian melalui tes darah untuk menentukan kesiapan pengambilan telur. Sebelumnya, pihak wanita juga akan diberikan suntikan yang akan membantu mematangkan sel telur yang berkembang dan memulai proses ovulasi. Setelah itu baru masuk tahap kedua, yaitu tahap stimulasi. Tahap penyuntikan, nanti biasa penyuntikan setelah memenuhi syarat, wanita tersebut kita suntik nih setiap hari. Setiap hari disuntik dengan dosis tertentu. Ada dosisnya tergantung usia wanitanya. Ada ya 150, 225, 300. Nah ini yang membedakan biaya bayi tabung itu, yaitu jumlah obat yang digunakan selama proses suntik menyuntik ini.
Suntik menyuntik ini biasanya sekitar 10 sampai 12 hari. Ini dilakukan penyuntikan, kemudian kita monitor nih tumbuh kembang telurnya. Pengambilan telur baru bisa dilakukan sekitar 34 sampai 36 jam setelah menerima suntikan HCG. Agar tidak merasa sakit saat pengambilan telur, maka perempuan akan dianestesi terlebih dahulu. Setelah itu USG transvaginal dilakukan untuk memandu dokter dalam pengambilan sel telur. Pengambilan sel telur dilakukan menggunakan jarum yang akan mengisap folikel dalam ovarium. Nantinya hanya akan ada satu oosit tiap satu folikel yang diambil dari ovarium. Oosit atau telur ini kemudian akan dibawa ke laboratorium embriologi untuk melakukan pembuahan. Yang juga penting banget tahap transfer embrio. Kita masukkan kembali embrio atau telur yang telah dibuahin oleh sperma tadi, embrio, ke dalam rahim. Bisa di hari ketiga, bisa di hari kelima, tergantung kondisi ibunya dan kondisi embrionya. Nah ini kita masukkan 1, 2, atau 3 embrio. Dan apabila ada embrio yang berlebih, ini kita simpan beku. Kita simpan beku, suatu saat nanti ingin hamil lagi, atau misalnya katakanlah ini program hamil transfer yang sekarang itu belum menghasilkan kehamilan, hasil bekuan simpan embrio itu kita transfer ulang. Nah kemudian kita tunggu nih setelah ditransfer 2 minggu. Ini biasanya masa-masa yang ditunggu-tunggu, cuman harap-harap cemas ya. Tapi biasanya sih kalau embrionya bagus, sempurna dan kondisi rahimnya juga bagus, itu peluang hamilnya itu satu embrio itu bisa mendekati 20-25%. Jadi kalau misalnya 3 embrio yang bagus, itu bisa berpeluang sekitar 40-45%, 60% tergantung embrionya. Tingkat keberhasilan bayi tabung dipengaruhi beberapa faktor. Peluang keberhasilan program bayi tabung tergantung usia. Untuk usia di bawah 30 tahun, tingkat peluang keberhasilan mencapai 44,5%. Di usia 30 sampai 38 tahun, peluang keberhasilan mencapai 28 sampai 30%. Untuk usia 38 sampai 42 tahun, mencapai peluang sekitar 10 sampai 11%. Dan di atas usia 42 tahun bisa dikatakan peluang untuk hamil walaupun menggunakan bayi tabung tingkat keberhasilannya adalah sekitar 0%. Perlu dipahami pula bahwa bayi tabung tidak menjamin keberhasilan hamil. Siklus bayi tabung bisa saja dibatalkan apabila ovarium tidak menunjukkan respons terhadap obat, sehingga menyebabkan sel telur tidak berkembang. Presentasi siklus yang dibatalkan lebih besar terjadi pada kelompok wanita berusia di atas 35 tahun. Jadi usia wanita ini memang menjadi poin penting sekali dalam program bayi tabung, karena di wanita itu memang mempunyai cadangan telur yang makin hari makin berkurang. Dan setelah usia 35 ke atas itu telurnya mulai berkurang. Kenapa dibilang faktor wanita? Semakin banyak kita dapatkan telur yang bagus, semakin banyak embrio yang dihasilkan lebih bagus. Artinya semakin banyak kesempatan kita untuk memilih embrio yang bagus untuk ditransfer ke dalam rahim. Nah ini biasanya akan berpeluang untuk terjadi kehamilan. Tak main-main, biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti program IVF ini juga relatif mahal. Semuanya berkisar mulai dari 20 juta hingga 80 juta rupiah. Semua tergantung rumah sakit yang dipilih. Well viewers, untuk Anda yang ingin melakukan proses bayi tabung, sebaiknya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk menunjang kualitas embrio. Makanan yang baik adalah makanan yang mencukupi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Makanan yang paling dianjurkan sebetulnya adalah makanan yang sehat buat kita, sehat juga sebetulnya untuk telur, sehat untuk sperma. Yang tidak baik untuk tubuh kita sebenarnya tidak sehat juga untuk telur, tidak baik untuk sperma. Oke viewers, jadi itu tadi adalah penjelasan secara medis tentang bayi tabung. Nah, bahkan biayanya juga bisa dari 20 jutaan ya. Aduh, cukup mahal ya. Tapi apa sih yang enggak untuk anak ya kan? Nah, gimana Ricky? Udah cukup detail belum informasinya? Sangat menginspirasi tentunya, karena informasi ini tentunya bisa menambah pengetahuan kita dan juga tentunya bisa menjadi solusi bagi pasangan yang memang belum diberikan momongan. Ya, betul. Tapi kalau tadi si Alia sudah membahas tentang bayi tabung, Alia, aku juga ada informasi yang gak kalah serunya yang aku bakal berikan untuk viewers yang ada di rumah. Iya, betul. Iya, udah kalau begitu tetap di sini, stay tune on Daily Lifestyle.